Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita, Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Ya, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merupakan kehidupan Anda. Yulan. Ya pemirsa, sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Betul sekali. Gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Kami percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, betul sekali pemirsa. Ya pemirsa, jangan lewatkan siaran sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini karena kebahagiaan masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya. Kita percaya pengharapan selalu ada untuk kita semua. Tapi kalau berbicara soal kehidupan kita, kenapa selalu ada masalah dan masalah? Bahkan masalah yang satu belum selesai, masalah lain datang lagi. Kalau Anda gimana? Iya, dulu juga Anda pernah mengalami masalah ya. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Sepertinya saat ada masalah, sepertinya kok aku ngerasa seorang diri seperti itu. Terus saya jadi menyalah-nyalahkan Tuhan. Tuhan itu ada nggak sih gitu? Saat ada masalah yang begitu berat, saya menyalahkan Tuhan. Tuhan tuh ada nggak sih? Terus saya pun jadi menyalahkan lingkungan sekeliling saya. Saya menyalahkan teman-teman. Bahkan saya menyalahkan diri sendiri gitu. Kenapa sih masalah ini harus terjadi dalam hidup saya seperti itu? Ya, kenapa ya kita selama kita hidup ada masalah? Atau pemirsa yang di rumah pada malam hari ini sedang memiliki masalah. Mungkin bagi Anda masalah yang Anda alami adalah masalah yang besar, mungkin gak ada jalan keluarnya. Tapi percayalah, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Malam hari ini kami mengangkat tema Kenapa ini terjadi pada diriku. Nah pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung. Ya, betul. Di mana Anda yang sedang memiliki permasalahan di dalam kehidupan Anda, apapun permasalahan itu, Anda bisa curhat kepada kami. Anda bisa mengirimkan SMS kepada kami di 0819 081 74 kali 1. Ya, pemirsa, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang suami dan istri tentunya. Sepasang. Ya, kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Dita. Selamat malam Go Hengki, selamat malam Ana, selamat malam juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, selamat malam Pak Bagus. Selamat malam. Ya. Iya, kabarnya. Malam Mas Hengki. Selamat malam Bapak Bagus. Saya Pak, nggak disapa Pak. Oh ya, Mbak Ana. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan mantap. Nah, ini kenapa mengangkat tema kenapa ini terjadi pada diriku? Ya, banyak sekali orang yang saya dengar ya, seringkali mengeluh dan bertanya-tanya di dalam kehidupannya. Kenapa sih kok masalah ini harus terjadi dalam kehidupanku? Tetapi anehnya kondisi ini tidak dilakukan secara seimbang ya. Dalam artian begini, ketika masalah terjadi baru sibuk bertanya, kenapa masalah ini terjadi dalam hidupku? Sementara ketika sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupannya, seperti misalnya tahu-tahu dapat rejeki, misalnya tahu-tahu dapat kejutan yang tidak diduga-duga, misalnya dapat hadiah misalnya, atau apapun itu yang sifatnya baik, kenapa kok pada saat itu terjadi nggak ada tuh pertanyaan yang mengapa ya ini harus terjadi dalam hidupku gitu. Soalnya enak. Iya, itu dia. Kecenderungan dalam kehidupan manusia adalah tidak menanyakan sesuatu yang baik sifatnya. Tetapi kalau sesuatu itu bersifatnya negatif,
terus-menerus akan dicari tahu akar penyebabnya apa, masalahnya ada di mana, dan seringkali yang menjadi masalah justru keingintahuan itu, keingintahuan untuk terus mencari tahu apa sih penyebab dari masalah ini, kenapa bisa terjadi, sehingga akhirnya justru tidak fokus pada bagaimana mencari jalan keluar dari masalahnya. Tetapi fokusnya adalah justru kepada mengapa. Kenapa dan mengapa. Iya. Jadi fokusnya justru kepada masalahnya, bukan kepada bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana sih cara menghadapi kondisi-kondisi yang seringkali dihadapi oleh orang-orang di sekeliling kita ya, bahkan mungkin oleh diri kita sendiri gitu. Yang seringkali timbul pertanyaan dalam benak kita, mengapa ini harus terjadi? Ya, kami mau ingatkan kembali kepada pemirsa yang pada malam hari ini memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, baik itu masalah kesehatan, keluarga, atau masalah pasangan Anda, atau masalah apapun. Pekerjaan. Ya, betul. Anda bisa curhat kepada kami, mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Nah, ya ini kenapa ya kalau misalnya saat kita sedang menghadapi masalah gitu, sepertinya kan masalah itu begitu berat. Lalu kita bertanya, kok Tuhan nggak bantu masalah kita? Tuhan tuh di mana sih sebetulnya? Tuhan ada nggak? Kenapa bisa sampai timbul pertanyaan seperti itu? Ya sebetulnya sebagai orang percaya kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan ya. Dan sebagai yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Ya. Ada seorang yang mengatakan kalau kasihan kalau orang yang nggak percaya Tuhan. Kenapa? Karena pada saat dia melihat keindahan misalnya alam yang begitu indah ya, pemandangan yang begitu indah, dia nggak tahu mesti bersyukur sama siapa kalau orang yang nggak percaya Tuhan ya. Nah, jadi alangkah beruntungnya kita sebagai orang yang percaya Tuhan bahwa kita memiliki Tuhan. Nah, soal kita nggak percaya atau nggak percaya Tuhan itu ada ya, keberadaannya itu sudah pasti dan hasil ciptaannya itu sudah terbukti ya. Dan sangat luar biasa. Jadi sebetulnya tergantung bagaimana kita bisa melihat keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam permasalahan yang paling besar sekalipun yang kita alami, kebaikan Tuhan itu akan selalu kita rasakan pada saat dimana kita masih diberi kesehatan misalnya, kita masih diberikan nafas kehidupan misalnya. Kalau mungkin sulit ya buat kita untuk menghadapi permasalahan kita. Mungkin kita mencoba bukan melarikan diri dari permasalahan itu, tapi coba kita melihat sisi-sisi baik yang sudah Tuhan boleh sediakan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, kalau kita orang percaya kan Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih segalanya buat kita, langit, bumi dan seisinya. Kita juga percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar ya pada waktunya. Bukan menyalahkan Tuhan ya ketika ada masalah ya. Betul. Tapi kecenderungan orang seperti itu ya. Iya, itu dia justru disitulah sebenarnya yang menjadi masalahnya. Sebenarnya mau kita percaya atau kita tidak percaya Tuhan itu ada, faktanya adalah Tuhan itu ada. Mau kita percaya Tuhan itu baik atau kita tidak percaya Tuhan itu baik, faktanya adalah Tuhan itu baik dan selalu baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Dia adalah Tuhan yang baik. Buktinya apa? Dia menyediakan buat kita langit, bumi, dan segala isinya, segala keindahan alam. Manusia adalah makhluk yang diciptakan yang paling sempurna di dunia ini. Semua makhluk ciptaan lain diciptakan hanya dengan berkata ya. Tetapi kalau manusia diciptakan secara spesial. Dia tidak hanya mengatakan sehingga manusia itu ada, tetapi juga Tuhan itu menciptakan bahkan dari nafasnya sendiri begitu. Jadi manusia ini memang adalah pribadi yang sangat spesial, yang sangat luar biasa. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah bagaimana kita melihat Tuhan gitu. Mau kita percaya Tuhan itu ada atau tidak ada, Tuhan tetap ada, betul ya? Nah, tetapi ketika kita salah melihat Tuhan, yang harusnya kita melihat Dia sebagai pribadi yang baik, kita salah melihat Dia, kita menganggap Dia sebagai pribadi yang jahat. Hal itulah yang justru seringkali mengakibatkan kita jadi tidak bisa menerima segala kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Contoh sederhana seperti ini. Misalnya, ini adalah barang yang sangat berharga. Misalnya, saya adalah orang yang baik.
Saya ingin memberikan barang ini kepada Hengki misalnya. Tetapi Hengki sikapnya tidak percaya bahwa saya adalah orang yang baik. Ya, dan Hengki tidak mau mengulurkan tangannya untuk menerima barang yang berharga ini. Kira-kira pertanyaan saya sederhana, sampai nggak barang yang berharga ini ke tangan Hengki? Enggak sampai. Pasti tidak akan pernah sampai. Betul ya? Nah, kapan barang ini bisa sampai ke dalam tangan Hengki? Ketika Hengki percaya bahwa saya adalah orang yang baik, saya mau memberikan benda ini, dan Hengki mau menyambut dan menerimanya. Betul ya? Saya percaya. Tapi saya bukan orang yang baik. Jadi gak jadi ya, bercanda pemirsa. Nanti pemirsa bingung. Ya, jadi sebenarnya kesimpulannya adalah bagaimana cara kita mempercayai segala sesuatunya itu mempengaruhi apa yang kita terima gitu loh. Kalau kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang baik, ya kita tidak akan pernah melihat segala kebaikannya Dia, dan kita tidak akan pernah bisa menerima segala sesuatu yang telah Dia sediakan dalam kehidupan ini untuk tinggal kita ambil gitu loh. Jadi justru kepercayaan itulah yang menentukan apa yang kita terima. Seperti itu. Ya, kami masih ingatkan buat pemirsa, pemirsa yang mau curhat, yang mau cerita, mungkin sedang menghadapi masalah atau nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, pemirsa bisa curhat, bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Nah, ini mungkin pertanyaan sedikit egois ya. Pertanyaannya seperti ini, kenapa sih masalah ini harus datang dalam kehidupanku gitu? Kan banyak orang bertanya seperti itu. Dulu saya pun juga mungkin bertanya seperti itu. Kenapa ya masalahnya harus datang dalam hidupku gitu? Nah, gimana menurut Bapak? Kenapa masalah yang datang bukan Mas Hengki? Kok masalah? Jadi ya sebetulnya itu ya karena kita manusia tentu dinamis ya. Ada kalanya di dalam kebahagiaan itu juga timbul masalah. Ya misalnya bangun tidur yang simpel aja mau berangkat ke pesta, menghadapi masalah kan, mau pakai baju apa, masalah nggak itu? Ya masalah kan kalau buat cewek masalah ya, wah masalah ini bajunya pakai baju yang mana? Gitu. Nggak punya baju gitu ya, bajunya padahal bajunya banyak, tapi perasaannya kayak nggak punya baju terus. Jadi bagaimana sebetulnya kita melihat permasalahan itu sebagai bagian dari kehidupan kita, bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti ya, bukan sesuatu yang harus kita hindari, karena setiap hari ya kita akan menghadapi berbagai macam masalah dan tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, ada satu contoh yang apa namanya pernah saya baca ya, ada seorang ayah pada saat itu dia bajunya ketumpahan makanannya anaknya, lalu kemudian dia marah, lalu kemudian dia pukul anaknya, lalu anaknya jatuh, lalu dia karena emosi dia berangkat ke kantor dengan marah-marah, lalu dia nabrak orang, lalu orangnya meninggal dan dia akhirnya harus berurusan dengan hukum misalnya gitu. Nah, tapi kalau yang terjadi misalnya anaknya menumpahkan baju, oh nggak apa-apa sayang, papa masih bisa ganti baju, masih ada kok yang lain, terus tetap dia peluk anaknya, yang penting kamu nggak apa-apa misalnya, atau jangan diulangi lagi dan seterusnya. Kemudian dia berangkat dengan sukacita, terus mungkin hampir nabrak orang tapi karena dia hati-hati, kemudian dia bisa sampai ke kantor ya. Pada intinya kalau kita terus fokus kepada masalahnya itu sendiri, maka akan menjadi satu beban emosional ya buat yang mengalaminya. Tapi kalau kita bisa menjalani, memang mungkin bicaranya gampang ya, tapi harus bisa. Itu harus sebuah keputusan yang harus kita ambil kalau kita mau bisa menjalani hidup ini tanpa dibebani oleh masalah itu. Jangan sampai kita terbebani ya. Jadi tiap hari itu kalau di syuting, di foto ada karung tulisannya masalah gitu kan, semua makin hari makin numpuk gitu kan. Nah, tapi kalau kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa tertawa ya, masih bisa melihat hidup ini dengan positif ya, bukan berpikir positif ya, tapi kita melihat hidup ini dengan positif karena hidup ini kan Tuhan berikan buat setiap kita, berharga gitu kan. Nah, Jadi sebenarnya intinya selama kita hidup,
masalah itu selalu ada gitu. Mau nggak ada masalah, ya nanti tunggu rumahnya kita udah rumah sederhana itu, rumah masa depan ya, yang ukurannya 2x1. Nah di sana tidak ada masalah. Atau mungkin itu adalah awal dari satu masalah yang baru gitu ya, bisa dua kemungkinan juga. Bisa jadi masalah selesai, atau kemungkinan kedua timbul masalah yang baru, mau masuk mana habis itu gitu kan ya, mau masuk ke surga apa ke neraka gitu ya. Nah itu kapan-kapan kita ngomongin masalah itu. Nah tapi kita bicara soal masalah, selama kita hidup di dunia ini selalu yang namanya masalah itu pasti akan ada. Nah sebagai gambaran sederhananya aja deh, sebenarnya masalah itu, kalau hidup ini tidak ada masalah ya, sebenarnya kalau kita mau lihat masalah itu dari sisi yang benar, sisi yang positif gitu ya, sebenarnya masalah itu adalah sesuatu untuk menjadikan kita, untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang menang gitu loh. Jadi kalau nggak ada masalah, dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang yang kuat? Kalau tidak ada masalah, dari mana kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang unggul, pribadi yang hebat gitu loh. Justru masalah ini adalah merupakan salah satu cara untuk membuktikan siapa kita sebenarnya gitu loh. Jadi bukan karena kita bisa mengatasi masalah kita adalah orang-orang yang hebat, bukan. Tetapi justru karena kita memang orang-orang yang hebat, maka kita pasti akan mampu mengatasi masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Bukan terbalik. Bukan terbalik, ya. Bukan ketika kita bisa mengatasi masalah baru kita disebut orang hebat, bukan. Tetapi karena memang kita adalah pada dasarnya orang-orang yang hebat, maka kita bisa mengatasi masalah itu. Ya, jadi seorang jagoan nggak mungkin bisa dikatakan jagoan kalau nggak ada pertandingan, betul nggak? Iya. Seorang pemenang tidak akan mungkin bisa dikatakan pemenang kalau tanpa perjuangan. Ya, segala sesuatunya butuh perjuangan gitu loh. Nah, sama dalam kehidupan ini, ya bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita bereaksi terhadap masalah itu adalah hal yang terpenting gitu loh. Karena masalah tidak akan mungkin bisa dihindari, tetapi bagaimana mengatasinya, bagaimana kita menyikapinya, itulah yang harus kita pelajari. Ya, waktu saya mungkin yang lalu menghadapi masalah kok merasa dunia ini nggak adil gitu, atau mungkin pemirsa juga sedang menghadapi permasalahan saat ini, kok merasa dunia kok sepertinya nggak berlaku adil. Nah, menurut pandangan Bapak atau Ibu bagaimana? Ya, kan banyak lagunya ya, dunia memang tidak adil. Coba gimana Pak lagunya? Nanti saya karang dulu ya pada minggu yang akan datang. Jadi soalnya minggu yang akan datang bukan ya, mungkin nanti Pak Susilo yang akan menyanyikan. Bukan di dapur rekaman, di dapur masak Bu. Nah, jadi kalau mau mendapatkan keadilan di dunia ini kan kita mungkin nggak akan pernah bisa mendapatkan ya. Yang menurut saya adil, menurut Hengki belum tentu. Betul. Ya kan, dan sebaliknya. Jadi ya kalau mau mendapatkan keadilan hanya Tuhan yang maha adil ya kan. Sebutannya Tuhan adalah yang maha adil. Nah, jadi kita tidak usah sibuk berpikir, oh dunia ini tidak adil, orang tuaku tidak adil, temanku tidak adil, guruku tidak adil, dan seterusnya. Kita lebih baik kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan dengan kemampuan. Mungkin jangan ngerasa juga, oh saya nggak punya kemampuan ya. Mulailah dengan kita merasa, oh saya ini orang yang sehat ya. Baru dengan saya orang yang sehat, saya harus melakukan sesuatu, sehingga fokus kita adalah bukan kepada hal-hal yang tidak adil, yang tidak fair dan lain sebagainya yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mau adil mau tidak, kita kan harus terus menjalani setiap hari ya. Hari itu kan setiap hari berganti. Nah, untuk apa kita isi hari-hari kita dengan merenungi dunia tidak adil ya, orang tua kejam atau bagaimana ya, atau pacar dan seterusnya. Lebih baik kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan dengan sukacita, walaupun mungkin ya masalah itu masih belum bisa kita selesaikan ya. Bukan berarti kita sudah sukacita, kita sudah bersemangat, tapi masalah itu kemudian pergi ya. Tapi kita akan menganggap bahwa seperti tadi istri saya katakan, bahwa kita ini orang yang hebat ya. Masalah itu nggak ada apa-apanya. Nah, masalah itu tidak akan bisa merebut sukacita dan kebahagiaan yang kita miliki ya. Seperti itu.
Ya, ini ada SMS yang sudah masuk dari 5202. Saya bacakan. Selamat malam. Selamat malam. Apa yang harus aku lakukan lagi? Setiap aku bertengkar sama suami, aku dan anak-anak selalu dihina dan dimaki-maki, sedangkan suami sekarang suka nggak pulang, alasannya cari kerja dan temanin kawan-kawannya yang enjoy. Dia lebih perhatian sama teman-temannya daripada keluarganya. Terima kasih. Nah, ini gimana? Ya, berarti seorang ibu. Seorang ibu, ya. Saya menjawab berdasarkan apa yang diinginkan suami ya, karena kan saya suami. Ya. Nah, saya bukan ibu soalnya, jadi nggak tahu. Nah, jadi kalau boleh memberikan satu ini, ya masukan. Mungkin ya suami suka lebih suka dengan teman-temannya ya, lebih suka dengan teman-temannya dan lebih suka bekerja, mungkin pulangnya malam. Nah, mungkin langkah pertama yang dilakukan ya ibu harus bisa cobalah berusaha untuk menerima dulu ya, menerima dulu, jangan emosi dulu dengan yang dilakukan oleh suami. Belum tentu yang dilakukan itu negatif ya, mungkin hanya kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol ya. Mungkin juga dan saya percaya kan pasti juga memang pulang malam kerja gitu. Nah, lalu mencari mungkin kan sudah pacaran ya, sudah pernah pacaran. Nah, pada saat pacaran kan pasti tahu apa sih kesukaan suami ya. Maksudnya mengingat-ingat masa lalu lagi ya, gitu misalnya ya. Suami itu sukanya nonton bola misalnya ya. Walaupun mungkin ibu bingung lihat orang ngejar-ngejar bola, apa sih enaknya gitu kan, di mana letak satu bola yang ngejar 22 orang ya. Tapi mungkin cobalah ikut sekali-sekali, atau mungkin memberikan satu kejutan yang hal-hal yang memang suami itu sukai ya. Misalnya suka masak, suka makan apa gitu ya. Nah, lalu dimasakkan. Nah, cobalah rebut hatinya dulu ya. Kalau sudah bisa rebut hatinya dulu, lalu mungkin suasananya akan lebih enak sehingga bisa berbicara, Mas sebenarnya saya pengen Mas itu lebih banyak di rumah, saya kangen dan seterusnya. Nah, tapi kalau langsung diadili, karena kan tadi dunia itu kan tidak adil ya. Suami akan merasa tidak adil, saya kerja, sekarang pulang ke rumah dimarah-marahin. Ya mendingan saya sama teman-teman aja lah. Teman-teman saya nggak pernah marahin saya. Mereka menerima saya apa adanya. Jadi bahkan mungkin teman-temannya juga masalahnya sama. Oh iya, memang istriku udah cerewet dan seterusnya. Mendingan kita kumpul aja di sini. Nah, jadi akhirnya masalah nggak selesai. Mungkin itu. Yang paling penting sih bagaimana kita bereaksi ya Bu ya, untuk ibu yang mengirimkan SMS pada malam hari ini. Poinnya adalah kalau menurut saya kita tidak bisa mengubah orang lain, Bu. Walaupun itu suami kita sendiri sekalipun, dengan perkataan yang menyudutkan gitu ya, kadang-kadang kita berusaha untuk merubah orang lain. Kita berharap suami kita bisa mengikuti apa maunya kita gitu. Tetapi sebenarnya kita harus menyadari juga bahwa suami kita itu adalah pribadi yang berbeda gitu dari diri kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol atau mengatur pola pikir suami kita supaya bisa mengikuti apa maunya kita 100% gitu. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa ini kemudian harga mati gitu ya. Tapi masih ada yang bisa kita lakukan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengubah cara kita memandang suami gitu loh. Oke, kita tidak bisa merubah apa pilihan suami, tetapi kita bisa mengubah cara kita memandang pilihan suami. Seperti tadi suami saya juga sudah katakan ya, belajar untuk melihat dan percaya bahwa yang dilakukan oleh suami ibu adalah memang sungguh-sungguh mencari kerja di luar sana gitu loh. Nah, ketika kita mulai belajar untuk mempercayai itu, maka baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya, apa yang kita rasakan pasti akan berubah gitu. Kalau kita belajar untuk mempercayai bahwa suami kita melakukan hal-hal yang benar di luar sana, maka perasaan kita akan jadi lebih tenang. Nah, ketika perasaan kita lebih tenang, secara otomatis pada saat suami kita pulang, kita pun jadi tidak lagi ribut gitu loh, tidak lagi meributkan masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu diributkan gitu. Kita juga jadi lebih
percaya sama suami, jadi lebih tenang, suami pergi. Jadi ketika begitu suami datang ke rumah, kita bisa menyambutnya dengan hangat gitu, tanpa perlu ada rasa-rasa yang tidak nyaman gitu. Apalagi kalau dibaca dari SMS-nya sampai anak-anaknya dimaki-maki, jadi kena imbasnya anak yang nggak tahu apa-apa, nggak berdosa, jadi kasihan gitu, mereka jadi terbawa-bawa gitu ya dalam masalah ini. Jadi memang paling penting sih memang masalah suami istri diselesaikan antara suami istri saja. Kalau ribut, kalau bisa seperti saya dan suami kita saling ingetin. Gimana? Ya, kita biasanya saling ingetin. Kalau pas sayanya yang lagi error, seringnya sih saya yang lagi. Kalau pas sayanya lagi error, biasanya kalau pas saya keceplosan gitu ya, marah di depan anak-anak, kita saling ingetin gitu. Suami saya biasanya ingetin, udah jangan seperti itu nanti kalau mau ngomong. Jadi di depan anak-anak kita tetap berusaha untuk kontrol dan berusaha untuk menunjukkan ke anak-anak bahwa kami itu baik-baik aja gitu loh. Seperti itu. Jadi dengan bersikap seperti itu pun sebenarnya kami belajar untuk mengontrol emosi kami, meredam. Sehingga pada saat anak-anak gak ada pun seringkali masalahnya jadi gak terlalu sebesar pada saat kita tanpa kontrol ya, seperti itu. Jadi kita ada kesempatan untuk berpikir juga sebenarnya gitu loh, untuk mengontrol segala sesuatunya gitu. Ya, karena kita kan idola buat anak-anak Kalau orang tuanya bertengkar terus, maka anak-anak akan menganggap kehilangan idola ya. Ya, mungkin ya orang tua kalau bertengkar itu memang biasa. Nah, sehingga kita model kan, jadi model buat anak-anak. Jadi mungkin kita berusaha untuk sedapat mungkin di depan anak-anak, ya walaupun mungkin nggak bisa mesra ya, karena lagi misalnya ada perbedaan pendapat ya, tapi jangan terus seperti di SMS yang ibu tadi tulis ya, anak jadi dibawa-bawa, anak dimaki-maki kan kasihan ya, mereka nggak ngerti apa-apa kan. Kita ke SMS selanjutnya yang sudah masuk dari 3954. Selamat malam, mau tanya nih, apa yang harus saya lakukan ketika suami dan orang tua saya beda pendapat? Saya harus memilih siapa? Nah, bagaimana tuh, Bu? Dia ada intervensi. Ya, harus ketika pilih siapa? Suami dan orang tua berbeda pendapat. Ini berhubung yang nanya ibu-ibu, jadi saya deh yang jawab. Ya, ketika suami dan orang tua berbeda pendapat, sebetulnya pada saat seseorang mengambil keputusan untuk menikah, pada saat itu sebenarnya itu adalah keputusan yang diambil oleh pribadi yang sudah dewasa, ya. Pribadi yang sudah dewasa itu artinya pribadi yang sudah bisa untuk mengambil keputusan. Nah, pada saat seseorang menikah itu sebenarnya pada saat itu digambarkan bahwa orang yang menikah itu kan seharusnya keluar dari rumahnya dan dia membentuk sebuah rumah tangga yang baru, ya. Meskipun kadang-kadang secara fisik orang-orang di sekitar kita masih ada yang tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun sebenarnya kata keluar dari rumah itu bicara tentang sebuah independensi yang baru, di mana sebuah keluarga baru itu terikat dalam sebuah komitmen baru, dan itu adalah menyatakan suatu otoritas yang baru gitu. Jadi otoritas sang anak itu tidak lagi tunduk kepada otoritas orang tuanya, melainkan kalau anak perempuan ini tunduk kepada otoritas suami. Seperti itu gitu. Jadi penundukan dirinya bukan lagi kepada orang tua, melainkan kepada suami. Begitu juga suami sudah tidak lagi menundukkan diri kepada otoritas orang tua, tetapi sudah menjadi pemegang otoritas di dalam rumah tangganya, seperti itu ya. Tapi itu bukan berarti bahwa tidak harus menghormati orang tua, bukan berarti kita jadi anak durhaka gitu ya, enggak. Maksudnya di sini adalah bicara soal pengambilan keputusan di dalam rumah tangga, bicara soal bagaimana memanage dan mengelola rumah tangga itu sendiri tanpa harus ada intervensi dari pihak-pihak di luar. Tua atau mertua, ya? Betul sekali. Iya, jadi memang orang tua sifatnya hanya bisa memberikan saran, mungkin masukan, tetapi bagaimanapun keputusan itu sendiri tetap diambil oleh suami istri. Ya? Suami istri, ya. Seperti mungkin itu. Saya kasih contoh waktu saya melamar istri saya. Oh, dilamar juga ya, Bu? Boleh ceritain, boleh. Ya, begitu gimana? saja. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, jadi waktu itu orang tuanya
bukan tidak menyetujui hubungan kami ya, tapi belum memperbolehkan. Belum memperbolehkan. Tapi saya bersikeras gitu. Saya memang sudah mantap kita mau menikah, dan sebelumnya kami sudah bicara dan kami sudah sepakat gitu. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan restu saja gitu. Dan akhirnya tetap kita menikah, dan akhirnya orang tua istri saya juga menerima, tentu dengan syarat ya bahwa pada saat itu memang tinggal skripsi ya, tinggal skripsi, jadi maunya selesaikan skripsinya dulu, lulus dulu, nah baru menikah gitu. Nah, tapi buat saya skripsi bukan masalah untuk menikah gitu kan, maksudnya tidak harus seorang sarjana dulu baru menikah. Nah saya sudah, nah itu salah satu contoh lah ya bagaimana ya kalau kita sudah sepakat sepanjang itu hal yang baik dan kita bisa pertanggungjawabkan, ya kita jalani ya, walaupun orang tua mungkin tidak sependapat, tapi kita sampaikannya dengan baik. Pada akhirnya orang tua bisa nerima kok. Ya, bukan berarti kawin lari juga ya, bukan berarti kalau nggak disetujuin berarti saya bebas untuk mengambil keputusan karena saya sudah dewasa, bukan seperti itu ya. Tetap ada prosedurnya, tetap restu dari orang tua itu tetap nomor satu. Ya, kalau nggak direstuin juga nggak mungkin bisa menikah gitu ya. Jadi ya tetap dibicarakan lah dengan cara yang baik, tetap dengan sopan santun, tetap dengan hormat begitu ya. Tapi kita sampaikan apa yang memang menjadi harapan dari kita. Dan yang paling penting sambil makan. Negosiasi biasanya akan lancar kalau sambil makan. Ini ada SMS bagus sekali dari 2205. Selamat malam, saya ingin tanya kepada kita yang di sini semua, hal apa yang membuat kalian bahagia? Nah ini gimana menurut Ibu Rita? Dimulai dari yang paling cantik di ujung sana, ayo. Silakan. Yang paling cantik, nah gimana nah? Yang membuat saya bahagia adalah ketika saya bisa membuat orang lain merasa bahagia berada dekat saya, seperti itu. Jadi hanya karena sering dibilangkan dari siaran-siaran yang kemarin, hanya orang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi ketika saya melihat orang-orang di sekitar saya bahagia, saya pun merasakan bahagia. Kalau itu dari saya. Wow. Kalau pertanyaannya hal yang membuat kita bahagia, karena saya percaya karena kita punya Tuhan dan Tuhan selalu memberikan kebahagiaan, dan kita ini adalah pribadi yang bahagia. Makanya ketika masalah datang pun kita bisa bersyukur, kita tetap bisa bersuka cita. Nah ketika kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang baik, nah disitulah kebahagiaan yang dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Terima kasih. Kalau Ibu Dita gimana? Pas dulu boleh nggak? Intinya sih sebenarnya kebahagiaan itu bukan ditentukan dari faktor luar ya, bukan ditentukan dari faktor-faktor di luar dari diri kita, entah itu keadaan, entah itu orang lain, entah itu sesuatu yang baik itu baik maupun buruk, ya uang sebanyak apapun gitu ya, atau sesedikit apapun, sebenarnya hal-hal itu tidak bisa mempengaruhi kebahagiaan kita. Karena apa? Yang menentukan kita bahagia atau kita tidak bahagia itu adalah asalnya dari dalam, bukan dari faktor luar. Faktor luar tidak akan bisa membuat kita menjadi orang yang bahagia yang sesungguhnya. Nah, faktor dalam itu apa? Faktor dalam itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan ada di dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena Tuhan itu sendirilah sumber dari kebahagiaan itu. Ya. Dari Bapak Bagus? Kalau saya semua hal, ya. Semua. Ya, karena kebahagiaan itu kan keputusan. Iya, betul. Ya, kalau kita lihat macet di Batam sekarang ini, luar mungkin biasa. kita nggak bahagia. Betul. Tapi saya memutuskan untuk tetap bahagia walaupun macet, walaupun mungkin ada BBM naik. Ya, BBM naik ya, dan banyak hal lagi ya. Jadi bagaimana kita bisa tetap memutuskan untuk happy ya, itu aja. Ya, sebelum kita lanjut, kita break sejenak. Ya pemirsa, kita break sejenak, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini.
Ya, kami masih tetap tunggu SMS-nya di 0819 08174 kali 1. Tetaplah bersama kami pemirsa. Saudara, kita tahu dosa seksual telah merusak semua dimensi kehidupan. Namun kita yakin dosa seksual bisa dicegah dan perilaku seksual yang kudus bisa kita bangun. Shalom, my name is Luis Bush of Transform World here in Indonesia. One of the great challenges of our time is sexual holiness. Pada saat ini serangan yang luar biasa sedang terjadi kepada banyak keluarga Kristiani. Serangan melalui pornografi di internet yang merambah bisa masuk sampai ke handphone dan sebagainya. Itu amat besar. Orang muda sekarang mengalami tantangan yang amat hebat. Tetapi gereja kita belum siap. Itu sebabnya saudara, kita sebagai pekerja, pemimpin, bahkan hamba-hamba Tuhan, kita perlu mendapat pelatihan khusus. Kita perlu mendapatkan pencerahan khusus. Kita perlu diperlengkapi supaya kita dapat mengerti konsep ini dari segi Alkitab maupun dari segi medis. Kami di Yada Institute mengembangkan Biblico-Medic Sexology, suatu kurikulum pendidikan seksual yang mengintegrasikan fakta medis dengan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan dengan cara yang sangat berimbang. Biblico-Medic Sexology dikemas dengan presentasi multimedia yang atraktif untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan sekaligus mengubah hidup orang yang mempelajarinya. Biblico-Medic Sexology kami kembangkan khusus untuk memperlengkapi para pemimpin rohani seperti saudara. Sehingga saudara kita mendapatkan perlengkapan untuk kita melayani gereja dan melayani saudaraku keluarga-keluarga, bahkan anak-anak muda, mempersiapkan anak-anak di rumah tangga saudaraku supaya mampu menjawab kebutuhan yang ada. Jika saudara terbeban untuk berperang melawan dosa seksual pada generasi ini, saya mengundang saudara untuk diperlengkapi dalam National Intensive Course Biblico-Medic Sexology yang kedua pada tanggal 8 sampai 11 Oktober tahun 2013 di Jakarta.
Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Nah, kembali lagi berbicara tadi dikatakan bahwa selama kita hidup kita nggak lepas dari masalah. Betul. Terus kalau kita sedang mengalami masalah, mungkin masalah berat, gimana sih reaksi atau sikap kita yang baik? Gimana menurut Ibu Rita? Iya, masalah tidak mungkin kita bisa hindari ya, tetapi yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kita bereaksi secara benar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa bereaksi dengan benar? Sebenarnya apa yang kita lakukan atau reaksi apa yang kita timbulkan itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi perasaan kita dan pada akhirnya mempengaruhi juga pola tindakan atau reaksi kita. Jadi kalau kita ingin bisa menghadapi masalah dengan benar, paling pertama yang harus kita miliki adalah milikilah pola pikir yang benar, gitu. Miliki pola pikir yang benar tentang siapa Tuhan sebenarnya. Dan yang kedua, miliki pola pikir yang benar tentang siapa diri kita sebenarnya di mata Tuhan, gitu. Seringkali ada masalah di dua area ini, pengenalan akan Tuhan dan pengenalan akan diri sendiri. Ini mengakibatkan orang menjadi sulit mengalami masalah. Banyak kasus seperti orang-orang yang frustrasi, orang yang depresi, bahkan yang bisa sampai yang ngeri-ngeri, bisa sampai mengakibatkan orang kehilangan nyawanya gitu ya. Karena dia tidak mampu menghadapi masalah. Sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah dari masalah itu sendiri, tetapi bagaimana cara pandang dia terhadap Tuhan dan bagaimana cara pandang dia terhadap dirinya sendiri. Itulah sebenarnya yang mengakibatkan pada akhirnya banyak kasus-kasus yang tidak dapat ditangani gitu loh. Sebenarnya masalahnya bukan masalah yang pelik, mungkin bukan masalah yang begitu berat, tetapi karena pengenalan dia akan Tuhan dan pengenalan dia akan diri sendiri tidak benar, maka akibatnya reaksi dia terhadap masalah juga jadi tidak benar. Ya, contoh sederhana misalnya gini, ada orang yang di PHK dari pekerjaannya, ya. Ada orang yang begitu di PHK, dia langsung mengambil keputusan untuk stres dan mengakhiri nyawanya. Sementara ada orang lain yang ketika dia di PHK, justru dia malah menganggap bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang baru, aku bisa mendapatkan suasana yang baru, bisa mendapatkan kesibukan yang baru, bisa mendapatkan peluang-peluang yang baru, dan pada akhirnya dia bisa semakin hari semakin sukses justru. Jadi masalahnya bareng ya? Iya, sebetulnya masalahnya kedua-duanya sama-sama di PHK. Tapi yang satu bisa berhasil baik mengatasi masalahnya, sementara yang lainnya justru sebaliknya begitu. Nah, ketika ditelusuri gitu ya, dari dua kasus ini, akar permasalahannya itu biasanya ditemuin ada dua. Yang pertama, bagaimana dia mengenal Tuhan. Apakah dia masih percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyediakan rancangan yang terbaik dalam hidupnya, atau dia ragu-ragu, atau dia tidak tahu, atau dia bingung Tuhan seperti apa sih, atau dia malah sibuk menyalah-nyalakan Tuhan. Kalau Tuhan memang Tuhan yang baik, kenapa engkau biarkan ini terjadi? Padahal sebenarnya kalau kita mau percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik, rencana yang ada padanya tentang diri kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu pada akhirnya adalah untuk kebaikan kita. Jadi tidak ada satupun rancangannya yang jahat sebetulnya, yang perlu membuat kita khawatir gitu. Nah, kalau kita bisa melihat Tuhan dengan benar, maka kita akan bisa menerima semua berkat-berkatnya, semua kebaikan-kebaikannya itu. Ya, yang kedua, bagaimana pengenalan akan diri sendiri. Kalau kita mengenal diri sendiri dengan benar, kita percaya bahwa kita adalah pribadi yang unggul. Kita percaya bahwa kita adalah pribadi yang lebih dari pemenang dalam segala hal. Kita adalah orang yang spesial, orang yang diciptakan dengan memiliki potensi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu mengatasi masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya di sana, maka tanpa kita sadari, masalah itu sebenarnya bukan masalah gitu loh. Tetapi kalau kita tidak percaya, kalau kita memandang dengan salah terhadap diri kita sendiri, kalau kita mulai berkata bahwa aku tidak mampu menghadapi ini, masalah ini terlalu berat, aku adalah orang yang lemah, mungkin orang lain sanggup menghadapi ini, tapi aku tidak.
aku bukan orang yang sekuat dia. Kalau kita sibuk terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, atau kita terus-menerus mengatakan, mengucapkan ucapan-ucapan kekalahan di dalam diri kita, maka yang kita hasilkan, maka reaksi kita adalah reaksi menuju kekalahan itu tadi gitu loh. Tetapi kalau kita terus-menerus mempercayai hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita, bahwa saya adalah orang yang kuat, bahwa saya adalah pribadi yang sempurna. Ketika bicara soal kesempurnaan, itu artinya kita pribadi yang mampu mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita akan melangkah sebagai seorang pemenang. Ada masalah, kita nggak lari, tapi kita akan hadapi dan selesaikan masalah itu. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang menang. Seperti itu. Luar biasa sekali. Ya, buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya. Bagi pemirsa yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, jangan ragu lagi, jangan bingung lagi. Anda bisa curhat pada kami, mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ada SMS yang sudah masuk? Dari 9447. Selamat malam Pak, saya mau tanya, kenapa suami-suami sekarang selagi waktu susah nurut sama istri dan betah di rumah, tapi selagi waktu udah sukses lupa sama keluarga dan gak betah di rumah? Apa alasan suami seperti itu dan apa yang harus dilakukan seorang istri? Nah, gimana tuh Pak? Apakah betul seorang suami seperti itu? Iya. Ya, jadi mungkin kalau dulu susah, betah di rumah. Ya, setelah sukses. Ya, terkadang memang kalau laki-laki itu kan mungkin hobinya ada beberapa yang berbagai macam. Mungkin ada yang suka main golf, ya, ada yang suka misalnya mancing, ya, ada yang suka main bola. Sama seperti waktu laki-laki itu anak-anak, ya, sama kan, main kelereng, main layang-layang. Cuman ini bedanya sudah beranjak dewasa. Nah, jadi kalau kita boleh melihat itu sebagai sesuatu yang wajar, namanya laki-laki fisiknya memang harus terus aktif, ya. Cuman bedanya mungkin kegiatannya sudah berbeda. Tapi bagaimana kita bisa, tadi kan saya bilang sukacita atau kebahagiaan itu kan keputusan, ya. Kalau kita mau melihat negatif apa yang dilakukan suami kita, maka kita akan berpikir negatif. Wah, suami sudah nggak sayang, mentang-mentang udah kaya misalnya, udah banyak duit, sekarang nggak pernah di rumah, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya diberikan satu keleluasaan, tapi tentu yang bertanggung jawab, ya, jangan setiap hari nggak di rumah misalnya tanpa alasan. Nah, tentu ada masa-masa di mana ibu bisa mengajak suami untuk bersama-sama dengan anak-anak misalnya, apalagi kalau sudah sukses, ya, sudah punya cadangan dana untuk berwisata misalnya. Nah, bisa juga berwisata kalau misalnya suaminya suka main golf, ke tempat yang ada main golfnya. Nah, biarlah suami bermain golf, anak-anak berenang atau dan lain sebagainya. Atau kalau suaminya suka mancing, ya ajak anak-anak memancing, ya, ibu yang memasak ikannya misalnya, seperti itu. Nah, kalau kita boleh memandang apa yang disukai oleh pasangan itu dengan positif, ya, kecuali mungkin yang dilakukan oleh pasangan itu negatif, ya, mungkin kita bisa mengingatkan dengan baik, ya. Tapi selama masih positif, hanya masalahnya di waktu, ya, coba disiasati, ya, bagaimana supaya kebersamaan itu tetap ada. Kalau sebagai istri, apa yang harus dilakukan kalau suami seperti itu? Ya, sebenarnya kan balik lagi, ya, sebenarnya itu tergantung dari bagaimana pola pikir kita menghadapi masalah. Kalau kita percaya bahwa suami pada saat uangnya banyak jadi nggak betah di rumah. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya setiap kali kita berpikir seperti itu, setiap kali kita mengeluarkan kata-kata seperti itu terhadap suami kita, dan apalagi itu sampai didengar, ya, suami kita, sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah kita sedang membangun tembok pemisah dengan suami gitu loh. Nah, sadar apa enggak gitu loh. Kadang-kadang kita sebagai istri, jangan-jangan perkataan kita atau pola pikir kita lah yang menjadi jurang pemisah antara kita dan suami gitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya
jangan sampai ada tembok pemisah ini gitu loh antara kita dan suami. Karena apa? Begitu tembok ini dibangun, semakin lama temboknya semakin tinggi, maka yang ada adalah jaraknya akan semakin jauh, betul ya? Yang tadinya ngobrol begini nggak usah kenceng-kenceng, bisa kedengeran, tapi karena temboknya semakin lama semakin tinggi, jadi saya ngomong mesti teriak gitu, karena ada pembatas, betul ya? Nah, jadi itulah yang perlu diwaspadai, jangan sampai kita tanpa kita sadari gitu ya, kitanya yang justru membangun tembok pemisah ini antara kita dan suami, sehingga mengakibatkan suami jadi benar-benar nggak betah di rumah. Akhirnya suami jadi kepikiran, perasaan aku lagi enak-enak di rumah, kok malah diceramah-ceramahin terus ya. Tuh kan kalau udah punya duit gitu deh, lupa deh di rumah deh. Perasaan ini lagi di rumah gitu kan, lama-lama jadi nggak betah, tambah nggak betah gitu. Jadi ngerasa, aduh kalau gitu beneran deh enakan di luar gitu daripada di rumah diomel-omelin, dinyanyi-nyanyiin gitu. Nah, gimana sih caranya supaya suami tuh betah lagi di rumah, kayak balik lagi kayak masa-masa dulu? Kita hancurin deh temboknya gitu loh. Gimana cara ngancurinnya? Ya welcome lah sama suami gitu. Penerimaan, kita perlu menerima suami apa adanya. Kalau memang suami punya hobi, ya nggak apa-apa. Suami kan nggak harus 24 jam kita kekepin terus ya, nggak boleh punya hobi, nggak boleh punya kesenangan. Saya punya teman, sahabat saya, jadi dia punya suaminya itu hobinya beli CD. CD itu kan sebenarnya juga harganya terjangkau ya saat ini, jadi tidak mempengaruhi keadaan perekonomian keluarga juga, tapi di sisi yang lain juga masih bisa untuk mengobati hobinya sang suami gitu. Tetapi benar-benar karena ditekan habis sama istrinya, jadi karena nggak boleh, akhirnya malah sang suami ini akhirnya ngumpet, malah jadi nggak jujur sama istrinya gitu. Jadi keuangan segala macam juga jadi nggak berani ngomong. Karena apa? Kalau dia ngomong terus terang keuangannya, nanti dia jadi nggak bisa memenuhi keinginannya dia untuk membeli CD gitu. Kalau saya sih belajar untuk melihat apa ya, bahwa suami kita ini juga kan manusia biasa, sama lah seperti kita gitu. Kalau perempuan mungkin hobinya seneng lihat barang-barang yang murah-murah, seneng lihat barang-barang diskon, seneng belanja belinji gitu ya. Nah, kalau kita punya kesenangan, kita kan pengennya juga dihargai sama orang lain, sama suami kita terutama ya. Nah, yuk kita juga belajar deh menghargai apa sih yang jadi kesenangan suami kita gitu loh. Selama itu keinginan yang tidak merusak ya, selama itu keinginan yang positif dan bisa buat suami kita refreshing, merasa seneng, kenapa enggak gitu kan. Jadi seharusnya tidak harus memasalahkan sesuatu yang bukan masalah, seperti itu ya. Ya, ini ada SMS dari 0411. Ada salam, selamat malam Ibu Rita. Saya hanya mau bilang terima kasih. Di mana dulu Ibu pernah ngasih tahu bagaimana menjalankan tanggung jawab, walaupun tanggung jawab itu sekecil apapun dari Sukri. Masih ingat Ibu dengan Sukri? Sudah lupa? Iya, mungkin kalau ketemu ingat ya. Terima kasih kembali Pak Sukri. Senang bisa dengar kabar dari Pak Sukri lagi. Terima kasih. SMS selanjutnya dari 5721. Selamat malam New Life, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Saya mau tanya, kenapa kok saya susah dapat ide seperti lagi ngobrol sama teman? Kok saya lebih banyak diam? Mohon solusinya, terima kasih. Nah, gimana ini? Ya, sebetulnya saya itu dulu juga sama ya, minder dan lebih suka menyendiri dan bermain dengan. Waktu saya kecil saya suka bermain dan berimajinasi sendiri ya. Tapi beranjak dewasa saya melakukan pekerjaan yang lebih banyak menggunakan mulut ya. Maksudnya lebih banyak ngomong. Nah, tapi memang masalah itu masih ada di mana pada saat saya berkumpul dengan orang di luar konteks pekerjaan, maka saya merasa nggak punya ide ya. Karena apa yang saya pikirkan hanya di dunia kerja saja. Tapi percayalah bahwa kalaupun Anda itu nggak punya ide, kalaupun Anda itu merasa minder, Anda harus percaya bahwa kita ini Tuhan ciptakan sebagai anak-anaknya, sebagai ciptaannya yang luar biasa. Jadi
kita nggak usah merasa bahwa kita ini nggak punya ide. Dan saya sudah praktekkan, dan baru saja saya datang di suatu acara yang luar biasa, yang datang orang-orang hebat ya, dan saya sempat merasa minder gitu. Nah, mungkin saya duduk di belakang ya, lalu pada satu waktu saya merasa bahwa kenapa saya harus minder. Tuhan menciptakan saya sama kok dengan yang lain gitu. Sama, ini kita semua ciptaannya. Jadi ya sudah, akhirnya saya lepas rasa minder itu, dan saya mendengar orang-orang itu ngobrol lama-lama nyambung juga akhirnya mereka juga akhirnya menghargai masukan kita, apa yang kita sampaikan. Jadi tidak perlu kita memikirkan saya minder, saya nggak punya ide, maka akhirnya kita sibuk dengan keminderan dan tidak adanya ide. Maju saja, yang penting modal kita itu tadi ya. Ya kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau orang ada bilang sama-sama makan nasi misalnya. Ya, seperti itu kan. Ya, karena kalau kita terus fokus sama saya kok susah dapat ide, akhirnya lama-lama yang kejadian memang bener-bener kayak nggak dapet ide. Karena apa? Karena fokus pikiran kita ke situ terus gitu. Jadi gimana kita mau dapat ide? Orang-orang pada ngobrol semua, kita sibuk dengan pikiran kita. Saya nggak punya ide. Sampai akhirnya pada saat kita ditanyain ide kamu apa, tuh kan beneran saya nggak bisa ngomong, saya bener-bener nggak punya ide gitu. Karena itu tadi balik lagi, kita sudah terus-menerus pikiran kita terkontaminasi dengan kepercayaan yang salah itu gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya bisa keluar dari masalah itu? Ya mulai percayai bahwa Anda adalah pribadi yang memiliki ide-ide yang cemerlang gitu. Stop memperkatakan hal-hal yang salah tentang diri Anda, mulai memperkatakan hal-hal yang benar tentang diri Anda, mulai mempercayai hal-hal yang benar, dan Anda akan melihat perubahan demi perubahan itu terjadi dalam kehidupan Anda. Ya. Mungkin jadi pendengar aja juga nggak salah kan? Nggak ada yang salah untuk di awal-awal, betul, iya. Dan yang paling penting itu pola pikir kita pada saat kita mendengarkan gitu. Kalau kita sebenarnya dari pendengaran kita, dari percakapan itu sebenarnya itu adalah suatu pembelajaran kok untuk kita bisa mendapatkan ide-ide yang lain gitu. Kita kan bisa mengembangkan dari pola pikirnya A, pola pikirnya B. Kemudian nanti kita bisa kembangkan, kita juga punya pola pikir sendiri. Asalkan kita tidak sibuk dengan pikiran kita yang mengatakan kekalahan terus ke diri kita gitu loh. Kalau kita fokus sebenarnya dengerin pembicaraan A, fokus kita dengerin pembicaraan B, mungkin hari ini belum dapat idenya, nggak apa-apa, tetap percaya bahwa kita adalah orang yang punya ide yang cemerlang. Dengar lagi, lama-lama kan keluar idenya. Ya, kita ke SMS yang terakhir. Ya. Dari 2854, selamat malam Bu, apakah jikalau kita membantu sesama dan mereka tidak tahu bilang terima kasih, apakah salah jadi membenci mereka? Udah dibantu tidak bilang terima kasih. Terima kasih lagi. Terus benci. Salah nggak? Oh, bagaimana? Iya, balik lagi sebenarnya motif kita untuk menolong orang lain itu apa ya? Kalau kita menolong untuk diucapkan terima kasih, saya rasa itu ada yang salah dengan motif menolong kita gitu. Saya rasa karena kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang baik, maka kita menolong gitu ya. Bukan karena kita menolong kita jadi orang baik gitu ya. Jadi kita tidak perlu pembuktian apa-apa sebenarnya. Mau kita diucapin terima kasih, nggak diucapin terima kasih, orang kita emang dasarnya orang yang baik kok. Apa yang mesti dipusingin rupanya gitu loh. Apa yang salah dengan itu semua gitu loh. Mestinya ucapan orang terima kasih atau tidak terima kasih itu nggak masalah gitu. Nah sekarang pertanyaan saya jadi sederhana seperti ini. Anda mengatakan bahwa orang yang tidak mengucapkan terima kasih itu adalah orang yang mungkin dalam pandangan Anda adalah orang yang tidak tahu terima kasih, gitu. Itu adalah orang yang tidak baik menurut Anda, gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya adalah ketika Anda mengambil keputusan untuk pada akhirnya membenci orang yang menurut Anda tidak baik itu, pertanyaan saya, terus bedanya Anda dengan orang yang tidak baik itu apa? Kan jadi sama-sama orang yang nggak baik, gitu loh. Terus jadi buat apa gitu loh. Jadi kebaikan kita yang sebelumnya kita niatnya mau memberi dengan segala ketulusan, akhirnya jadi nggak tulus dong gitu loh. Jadi maksud saya gini loh, kalaupun kita harus menyadari siapa kita sebenarnya. Kita adalah orang yang baik. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang baik, apapun perbuatan orang lain yang ada di sekeliling kita, mestinya itu tidak akan mempengaruhi
apa yang kita lakukan. Iya. Kalaupun orang tidak tahu terima kasih, ya nggak apa-apa, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting urusan kita sama Tuhan sudah selesai, urusan kita dengan orang lain juga selesai. Tetaplah berbuat baik, gitu loh. Orang baik tidak akan mungkin bisa berubah jadi orang yang jahat, karena ada orang jahat, gitu loh. Kalau kayak gitu, jadi kita sejatinya bukan orang yang baik, kan gitu. Padahal sejatinya kita ini adalah orang-orang yang ciptaan Tuhan, yang diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Seperti itu. Ya, tapi sayang sekali waktu yang memisahkan di penghujung acara ini. Mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah dari Pak Bagus? Ya, kalau dari yang tanya memang banyak mengenai masalah pola pikir. Nah, jadi kalau kita belajar memiliki pola pikir yang benar, ya, dan membuat keputusan yang benar. Dengan pola pikir yang benar, maka kita akan bisa mengambil keputusan yang benar. Ya, dari Bu Dita. Untuk bisa memiliki pola pikir yang benar, itu kita memerlukan sebuah input yang benar, ya. Kita tidak akan mungkin bisa memiliki pola pikir yang benar jika input di sekeliling kita adalah input yang negatif, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan input yang positif atau input yang benar? Kita harus memiliki komunitas yang benar. Nah, di mana sih bisa cari komunitas yang benar? Mungkin kita melihat sekeliling kita dengar kanan kiri kita semuanya kebanyakan membicarakan hal-hal yang negatif. Itu tidak hanya Anda yang mengalami, tetapi kami semua juga sering mengalami hal itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh di dalam komunitas yang positif atau komunitas yang benar? Nah, sebenarnya untuk tujuan itulah New Life ada. Kalau Anda bingung, di mana ya saya ingin berubah, saya ingin mengalami perubahan di dalam kehidupan saya sudah berusaha merubah pola pikir saya, tapi kok saya sepertinya masih belum berhasil juga. Jangan-jangan input Anda yang masih salah, atau lingkungan pergaulan Anda yang saya maksudkan di sini dengan input. Nah, kalau Anda bingung dan Anda rindu, Anda ingin punya lingkungan pergaulan yang baik, yang benar, New Life selalu ada untuk Anda. Anda bisa menghubungi New Life kapanpun. Ya. Setelah acara ini berakhir di nomor yang sama, di nomor berapa Anda? 0819 081 74 kali 1. Ya, dan semua layanan yang diberikan oleh New Life semuanya diberikan secara gratis, secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sedikit pun. Kenapa sih kami mau melakukan ini semua? Kami mau melakukan ini semua karena sederhana. Dulu kami adalah orang-orang yang memiliki masa lalu yang kelam. Kami pernah merasakan bagaimana kehidupan di ambang kehancuran, kami tidak mengerti tujuan hidup, kami tidak mengerti arah kemana kami akan melangkah, kami mengalami kebosanan di dalam kehidupan kami terus-menerus dihantui oleh pikiran-pikiran yang negatif sehingga kami sulit untuk melakukan tindakan yang benar di dalam kehidupan ini, dan kami sudah mengalami perubahan hidup. Dan kami sudah mengalami perubahan itu, kami memperolehnya dengan gratis atau cuma-cuma. Oleh sebab itu kami juga ingin orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah, sedang bingung mencari jalan keluar atas masalahnya, kami ingin ada di sisi Anda untuk memberikan bantuan, dan semua bantuan itu kami juga akan berikan secara cuma-cuma. Ya. Jadi buat pemirsa yang memiliki permasalahan, ke New Life aja, ya selalu terbuka. Wow, luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Dita, buat Pak Bagus juga. Terima kasih banyak buat nilai-nilai kehidupan yang telah dibagikan kepada kita semua. Juga terima kasih banyak buat hatinya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang setia. Pemirsa masih tetap bisa menghubungi, bisa telepon, bisa bertemu langsung dengan narasumber kita. Semua free, semua gratis. Bisa menghubungi, bisa telepon di 0819 081 74 kali 1. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, kami mohon maaf selama kami siaran mungkin ada sikap kami, tutur kata kami yang kurang berkenan. Semua kita berharap dari acara ini kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Kami juga, pemirsa juga bisa bergabung di Facebook dengan akun New Life Spasi Batam TV. Pemirsa bisa menyaksikan video kami dengan tema-tema yang lain yang luar biasa di minggu-minggu yang kemarin. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua di Batam TV. New Life.
Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.